شافعنا وأنت بدر التمام أنت شافعنا وأنت بدر التمام نبغى منك الشفاعة في يوم الزحام نبغى منك الشفاعة في يوم الزحام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا صيام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني وهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian kita hari ini membahas tentang pembahasan puasa karena insya Allah sebentar lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan yang sudah kita ketahui. Di bulan suci Ramadan itu ada satu keperluan lagi kepada kita, yaitu melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan ibadah puasa Ramadan. Maka sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan ini, kita perbekali dulu dengan sedikit ilmu tentang puasa. Ini sifatnya muzakarah atau mengingatkan. Mengingatkan yang dulu juga belajar ya kalau mengingat-ingat. Naran lawas setahunan bisa aja kada ingat ya kalau. Jadi kita ingatkan pulang sebelum puasaan, karena pulang menuntut ilmu puasa, karena ibadah puasa itu wajib, maka berarti menuntut ilmu puasa wajib juga. Yang ulun pakai adalah kitab tangga pelajaran ibadah. Jadi kada pakai kitab kita itulah tangga pelajaran ibadah. Di situ ada Pak masih kitabnya. Mungkin anak berkitab di dalam lemari itu masih ada kitabnya. Nah, puasa rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan kita panjang umur sehat badan lah. Dan kita panjang umur sehat walafiat badan. Sehingga kita dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa puasa dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Puasa ialah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Nah, di sini yang dalam puasa lah di sini. Arti puasa nih dalam syariat. Arti puasa dalam syariat yaitu menahan diri dari apa aja yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar. Itu mulai awal puasa kan mulai subuh, azan subuh. Mulai itu kita sampai terbenam matahari, sampai maghrib, yang mana sebelumnya dengan berniat. Nah, jadi berniat kalau ada berniat puasa, ada puasanya biar menahan diri, tetap ada narannya, ada puasa narannya, ya Allah. Nah, jadi berniat. Malamnya berniat, kita bila sudah berniat puasa. Nah, tinggal menunggu waktu puasa lagi. Tiba itu masuk waktu subuh. Tinggal menahan dari apa yang membatalkan puasa. Nah, inilah yang disebut dengan puasa. Ya. Nah, kemudian syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini bilanya ada di diri kita, maka wajib kita untuk berpuasa karena bulan Ramadan ini. Yang pertama Islam. Sudah pasti ya kalau. Yang kedua rukun Islam, jadi syarat wajib pertama Islam. Kemudian yang kedua balik. Nah, balik. Kemudian yang ketiga berakal. Nah, jadi tadi Islam,
balik. Nah, berarti kan pahamannya bila belum balik lah ada wajib. Cuman diperintahkan kita bila kakak anak itu sudah sampai 7 tahun lagi mumayyiz, tamyiz orangnya, maka sudah wajib walinya menyuruh inya puasa bila inya awak. Nah, bila inya awak atau dilatih dulu ya kalau setengah hari misalnya. Nah, karena bila sudah sampai 10 tahun umurnya belum apakah ada mau puasa padahal awak aja puasa, maka walinya atau orang tuanya wajib memukul. Hukumnya sama kayak sembahyang. Sama kayak sembahyang semalam. Ini kias sebenarnya. Lah, sembahyang kan hadisnya kayak sembahyang. Bila nyanyi sudah 7 tahun suruh sembahyang. Bila 10 tahun kada mau sembahyang pukul. Nah, dikiaslah puasa karena puasa sama-sama pada ibadah wajib. Fardu ain dua ialah pacangannya untuk wajib karena bilanya balik. Nah, maka bila sudah 7 tahun disuruh, bilanya 10 tahun ada mau juga puasa padahal kawa nih lah, lain karena kawa lah. Nah, maka dipukul sampainya mau. Kemudian yang ketiga berakal. Nah, berakal orangnya. Nah, berarti bila kada berakal kada wajib. Kemudian yang keempat kuasa mengerjakan puasa. Mampu untuk mengerjakan puasa. Awaknya. Nah, maka karena bagi orang yang kada kawa puasa, ini kada wajib puasa. Nah, kada kawa ini terbagi dua dalam fikih. Ada yang memang secara hissi. Hissi itu secara zahir memang ini kada kawa puasa. Apa? Seperti orang tua renta. Itu suara apa itu? Hah? Ceramah juga di belakang. Mendengarkan dia harus perlu pandir. Nah, jadi puasa mengerjakan puasa. Berarti bilanya kada kawa puasa, kada wajib puasa. Nah, yang kada kawa puasa ini ada dua. Ada yang secara hissi, memang secara zahirnya kada kawa puasa. Kenapa? Seperti orang tua renta. Lama sudah awaknya, sidin kada puasa aja lama, awak sidin apa lagi dia puasa, mati sidin. Yalah. Nah, ada aja biar ini mati puasa aja. Nah, kada boleh bila pacaran wala mati haram puasanya. Ya kalau bila hendak mati puasa tuhnya, bila Allah menghendaki mati hendak puasa ya sudah. Jangan diulah-ulah anak bunuh diri supaya puasa. Kayak sembahyang juga. Aku sembahyang dia terus bejok udah semua makanan jangan mati hendak sembahyang. Itu menyiksa ya Allah. Nah, ada kan batasannya. Nah, atau seperti orang yang sakit yang tidak mampunya puasa. Apabila ia sakit membahayakan dirinya apabila ia puasa, mulahnya bertambah mudarat sakitnya, bertambah parah, maka haram puasanya, bukan wajib lagi. Kalau dosa ini sudah kan tentuannya. Ini kalaunya puasa. Lah, kalaunya sembahyang lain kisahnya. Sembahyang itu biar garing. Yang tetap wajib puasa. Nah, jadi itu secara hissi. Ada secara syar'i yang mengatakan dia itu tidak mampu untuk puasa. Siapa? Perempuan yang haid. Nah, perempuan haid itu memang sudah syariat yang melarang untuk puasa. Jadi kada wajib puasa. Bahkan haram hukumnya puasa. Nah, kemudian di antara syarat wajib puasa adalah dia itu mukim atau tidak musafir. Nah, dalam artian bila ia musafir, bolehnya berbuka. Boleh berbuka dengan catatan inya tulaknya itu sebelum subuh. Sebelum subuhnya tulak. Nah, bila inya sudah subuh kayak pagi tulaknya. Nah, itu kadang awalnya harus ditahan nih kecuali mendapati masyakat yang sangat bersangatan. Ibu kada kau lagi liuk benar sudah jan. Nah, itu lain kisahnya, itu garingnya yang mula buka. Nah, karena kan kalau hanya musafirnya sudah waktu mulai puasa, itu kada boleh berbuka sebab musafirnya. Jadi kalau hanya sebab musafir boleh berbuka itu bila inya di perjalanan, tapi sudah di perjalanan sebelum subuh itu sudah di perjalanan. Nah, kalau tulaknya pagi, nah kada awak. Nah, kecuali tadi mendapati kesusahan yang bersangkutan.
Nah itu sakit jadi liot karena kamu bangun lagi jar. Nah itu lain misalnya ya Allah. Nah, ya inilah syarat wajib puasa bila ada di diri kita di kena bulan Ramadan ini. Nah, wajib itu puasa. Islam, balik, berakal, puasa, mengerjakan puasa. Amput badan di belakang apa nih? Ya, kesian yang mendengari ya Allah, yang mendengari kada konsennya, yang membacakannya juga. Kamu kan aku pandai apa? Nah, kan di antara adabnya nih majelis. Nah, jadi kemudian apa tadi? Nah, kata gila. Apa tadi? Apa tadi kisah apa tadi? Islam balik kalah. Nah, Islam balik apalagi berakal, kemudian mampu mengerjakan puasa dan tidak musafir. Yalah, itu wajib puasa. Kemudian syarat sah puasa. Nah, ini syarat sah ini bilanya lengkap di diri kita, kawasah puasanya lah. Kawasah. Yang pertama syarat sah puasa Islam. Yang kedua berakal. Nah, berarti kan bila kada berakal kada sah. Ini berakal sekalipun misalnya setumat aja jadi gila aja atan puasa tetap batal. Karena syaratnya sah puasa berakal sepanjangan siang Ramadan tuh bakal. Nah bakal. Ya kan ada yang kada bakal tuh seperti gila, kan kada bakal. Nah, maka bilanya gila itu kada sah puasa. Kemudian yang ketiga tahu dengan waktunya. Waktunya ini tuh untuk puasa boleh kada esok jar. Nah bila besok itu boleh aja puasa jar berarti tahunya naranya yalah tahu. Namun puasa Ramadan bang oh jelas itu puasa wajib jelas besok kan wajib puasanya kan ada puasa sunat. Kalau bang misalnya kada tahu ya kan ada beberapa waktu yang diharamkan. Kalau orang puasa hari raya haram puasa, nah itu harus tahu. Yalah, jadi aku nih misalnya ada puasa sunat, besok tuh harus tahu bahwasanya besok tuh boleh untuk puasa. Yang penting tidak haram. Ya, kalau masalah makruh ada apa-apanya. Boleh aja puasa. Mbah nispo ini lah, mun orang gak ada wiritan puasa haram puasa sunat. Yang lain yang ada wiritan Senin Kamis atau puasa Nabi Daud ya kalau ataunya masih menyambung puasanya dari mulai nisfu Syaban dari tak ada pepagatan. Nah, boleh aja masih puasa. Bilanya kada dana kayak itu haram puasa sunatnya. Nisfu Syaban nih. Iyalah. Nah, jadi Nabi jangan puasa bilanya sudah nisfu kecuali inya wiritan ada. Puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat suci dari haid dan nipas. Nah, suci dari haid dan nipas. Nah, jadi bagi binian nih khusus, latihan kan gak ada ya Allah. Nah, jadi nabilanya orang Islam, berakal, kemudian tahu dengan waktunya boleh puasa, apalagi wajib tadi. Kemudian ini suci dari haid dan nipas, nah itunya kawa sah puasanya. Kawa sah puasa. Nah, habis itulah syarat sah puasa. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Nah, ini kita hendak menggawi puasa. Nah, apa yang wajib dalam puasa aja? Dua aja. Disebut dengan rukun puasa. Nah, rukun puasa ada dua. Yang pertama niat mengerjakan puasa. Biar kita berniat. Yalah, berniat. Nah, satu. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah itu aja. Jadi misalnya kita sudah berniat, mengerja puasa nih berniat, itu masuk mulai puasa terbit fajar sampai maghrib. Nah dari terbit fajar sampai maghrib itu, nah kita ada menggawi yang membatalkan puasa, maka sah puasa kita. Bujuran puasa sudah. Yalah. Nah jadi niat lawan menahan diri dari yang membatalkan puasa, ya kan? Nah, dua aja lah. Ini kan adanya ucapan ya lah, baniat ya dalam hati imbah itu menjaga dari yang membatalkan puasa. Nah itu rukun puasa. Sedikit penjelasan tentang niat. Apabila puasanya itu puasa fardu seperti puasa Ramadan misalnya, atau puasa qadaan Ramadan, atau puasa kafarat kan wajib tuh jadinya. Yalah. Nah, maka
atau puasa nazar, hanya bernazar puasa 3 hari jadi wajib kalau. Nah, maka bila puasanya puasa wajib, dalam niat itu wajib meletakkan niat itu di waktu malam hari. Satu, mesti di malam harinya berniat. Ati malam tuh mulai maghrib tuh nah sampai sebelum subuh. Nah, bilanya adanya di andaknya malam itu sudah sah niatnya. Ya, yang penting jangan sampai orang sudah subuh. Bilanya sudah subuh, hanya hendak berniat. Nah, itu ya kelupaan nih niat. Jadi kalau puasa wajib mengandak niatnya di malam hari. Makanya kita rajin imbah tarawih supaya ingat. Nah, ini kan niat ini yang wajib itu dalam hati lah. Amun yang nawa itu sama god itu sunat jadi lafasakan. Jadi karena bilanya tembayang tarawih dipimpin kalau nawa itu sama godin, nah andak ada dalam hati. Yang bagus tuh imamnya pangleh memimpinkan di dalam hati dia imam. Pati sahajaku puasa besok hari ya karena daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu tuh dalam hati. Nah, jadi wajib pertama meletakkan niat itu di waktu malam hari. Satu. Kemudian yang kedua, wajib menentukan puasanya, naranya ta'yin. Jadi wajib disambat puasa Ramadannya kalau kita puasa Ramadan. Nah, jadi sengajaku puasa Ramadan ya. Nah, tuh sah sudah niat puasa. Nah, disambat jangan kayak aja. Sahajaku puasa besok hari fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu kan apa? Ramadannya itu tinggal. Ya lah. Nah, harus sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu Ramadan atau sahajaku puasa Ramadan besok hari ya, nah boleh. Ya lah. Nah, itu artinya disambat Ramadannya. Nah, lah disambat Ramadannya. Nah, kemudian dalam puasa fardu Ramadan ini karena wajib meletakkan niat itu setiap malam di kulli lailatin. Setiap malam. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Saban malam wajib berniat. Ada awalnya misalnya yang malam pertama aja langsung berniat sebulanan ya Allah. Dalam mazhab Imam Syafi'i lah. Mazhab Imam Syafi'i. Nah, kan ada beberapa mazhab Imam Syafi'i langsung aja saja aku puasa sebulanan bulan Ramadan ini ya. Karena Allah Ta'ala. Nah, maka bilanya kada dapat taklid napa-napa, itu yang sah puasa niatnya untuk 1 hari esoknya aja. Esoknya mesti berniat lagi. Yalah. Nah, karena mazhab Imam Syafi'i kada kawa harus setiap malam ini meletakkan niat. Nah, makanya diingatkan harus saban tarawih. Nah, kemudian ulama ada menganukan solusi Korobina pangjar kada ingat jar dalam sebulanan tuh berniat. Nah, maka ada caranya yalah, yaitu kita bisa bertaklid mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan niat puasa itu sebulanan. Bertaklid dulu, nah tahu sudah Imam Maliki membolehkan niat puasa sebulanan, hanya bertaklid saja bertaklid mengikuti kepada Imam Maliki yang berpendapat boleh niat puasa sebulanan niat saja puasa ya kalau sebulanan daripada puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu hanya pulang niat yang berusaha berniat yang sangat esokin karena apa juga sudah sah jadi niat yang pertama tuh. Cuman kita kan anak lengkap ya Allah. Niat yang sebulanan ada, kemudian niat yang sangat esoknya pulang. Ya lah. Nah, tapi inilah terpakainya bagi kelupaan aja. Bila sengaja kadang awal. Dong sudah juni sebulan aja bertaklid pada malam jangan tetap aja saban hari saban malam berniat saban malam berniat jangan kada kecuali kelupaan. Nah, bila kelupaan hanya niat sebulanan tadi yang menambalinya. Nah, kemudian kalau puasa sunat itu kada wajib meletakkan di malam hari, boleh aja taka siang, taka pagi, asalkan jangan tagawi yang membatalkan puasa paginya tuh. Nah, kalaupun puasa sunat kalau kada ingat malam tadi berarti kada bapaknya. Nah, kan wajib niat malam kalau puasa sunat. Yang penting jangan tagawi makan minum tadi. Sudah mau untuk mengopi nasi kuning nggak pulang. Mbak Budi ke rumah jam 9 aku puasa aja hari ini kan. Awalah ada kawa ya kalau. Yaitu penjelasan tentang niat.
Lengkapnya niat itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalam hatinya sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, niat sudah. Bila sudah hendaknya malamnya tinggal menunggu waktunya puasa. Nah, kemudian rukun puasa yang kedua yaitu menahan dari yang membatalkan puasa. Kenapa yang membatalkan puasa? Nah, di antaranya yang pertama mendatang haid atau nifas. Pilihan atau puasa, para penagih bukan jar, makanya haid, nah batal puasa, ya kan? Karena ini harus suci dari haid nifas itu sepanjang siang sampai maghrib. Bila ada sedikit ya, apa di waktu puasa tuh haid batal sudah, batal. Banyaknya auzim sudah jar, kalau keluar haid, nah batal. Kemudian yang kedua membatalkan puasa gila. Gila batal. Lah, sekalipun setumat gilanya tak gugur, tak hantuk kepalanya gila. 5 menit aja gilanya, dihantu pakan kawannya pulang jadi ampih gila. Ya Bapak tetap batal. Nah, karena ini tidak harus berakal atau tidak gila sepanjang siang. Sepanjang siang. Amun pingsan Bang yo, pingsan. Ya kalau siup atau mabuk. Nah, itu akan membatalkan puasa apabila pingsannya menghabiskan siang Ramadannya. Artinya pingsannya mulai sebelum subuh pingsan, imbah maghrib hanya bangun. Nah, itu batal. Tapi kalau pingsannya tidak menghabiskan siang Ramadannya, itu tidak batal puasanya. Nah, harus akannya. Nah, ini misalnya orang jam 9 tergugur pingsan atau terkajut pingsan, jam 10 bangunnya. Jangan dikinumi teh, dikinumi baju panas, baju bergula, itu yang mulai batal. Ya Allah. Nah, jadi kada batal bila pingsannya tidak menghabiskan sekalian siang Ramadannya. Ya kah? Atau siang puasa. Mengguring Bang Jar. Guring seharianan. Mulai subuh sampai orang azan maghrib. Batal puasa? Batal lah. Kan? Nah, kada batal lah. Kalau guring kada batal. Puasanya asal malam dia berniat nyopanya begadang semalaman kalau lah banyak guring orang ajan maghrib aja bangun dikira aja juhur ya maghrib sudah kawan. Nah, batalkah? Kada batal kalau nya goreng. Nah, walaupun saya cuma sembahyang di kodok ya Allah. Nah, kemudian yang ketiga murtad. Nauzubillahi min dzalik. Orang murtad itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat muntah dengan sengaja. Hati-hati. Dia disengaja lah muntah dengan sengaja batal puasanya. Muntah dengan artinya bilanya kada sengaja kada batal. Orang kena mah atau pusing atau masuk angin lalu muntah kada sengajanya artinya dikalahkan dari muntahnya kada batal. Dengan catatan tidak ada inya menelan kembali bekas muntahannya. Nah, kan muntah masih ada dimuntung aja sama sekabung ya ditagoknya. Nah, itu batal. Atau ini gini, kalau muntah itu kan najis kalau lah berarti mulutnya najis, maka kada boleh inya menelan liurnya kecuali sudah disucikan mulutnya. Nah, jadi kalau orang muntah wajibnya apa ya? Mensucikan mulutnya dengan dikumur-kumuri pakai air mutlak sampai suci. Amun inya muntah lalu kada ada mengumur-umuri lalu menaguk liur batal puasa. Kenapa batal? Inya menaguk liur bercampur lawan najis. Dan boleh kan menaguk liur kada batal kalau aja kada batal. Biar dikumpulakannya dimuntung, batu ditaguknya kada apa-apa kada batal asal liurnya murni. Ya lah murni itu kada tercampur apa-apa. Amun tercampur najis batal. Nah, tercampur najis batal hati-hati ya kalau ujar dia muntahnya kada batal. Cuman bila nya kada ada mensucikan mulutnya menaguk liur batal. Nah, jadi ini termasuk muntah dengan sengaja orang tetaguk lalat, tak tetaguk sudah imbah itu narang tetaguk lalat lah. Kalau ibu usaha mengeluarkan memuntahkan sekali tak keluar dua lalat pulang itu batal puasa. Kenapa? Muntah sengaja. Ini sudah tetaguk kada apa-apa deh. Bismillah akan aja lalat itu tetaguk. Ya Allah, mun dikeluarkan sama muntah dengan sengaja. Wah, supaya tak keluar lalat itu deh.
Nah, batal. Berarti lah, nah itu termasuk muntah sengaja. Ya, muntah sengaja. Sudah kada tahu juga kada tahan mencium bau durian, menukar, diciumi pulang sampai muntah aja. Kalau muntah juga, nah batal. Kemudian yang kelima bersetubuh dengan sengaja. Noh, ini bersetubuh, bersenggama suami istri dengan sengaja, nah itu batal. Berarti kan bila ada sengaja, ada batal, ada sengaja. Iyalah, adalah orang ada sengaja hatan puasa. Allah alam. Buat pernah kah? Ya kan? Nah, ada ya lah. Nah, setelah bilanya sengaja bang, batal puasanya, haram dosa besar, wajib diqodho dengan segera, tetap imsak, kemudian bayar kafarat 2 bulan puasa berturut-turut. Wah, gak mana pulang dosanya, jadi kada boleh. Jadi mun hendak malamnya, nah bila malamnya gak mana pahalanya. Nah, Pak, di bulan Ramadan dilipat gandakan segalanya pahala, ya Allah. Mun siangnya gonol benar dosanya. Sarah aja. Kemudian yang keenam, keluar mani sebab bersentuh-sentuhan atau bersedap-sedap. Jadi kita mengeluarkan mani dengan sengaja. Bisa dengan onani, masturbasi, atau bergesek-gesek lawan bini supaya mengeluarkan mani. Nah, itu membatalkan puasa. Memang ada yang kayak itulah. Kemudian yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja. Seperti makan, minum, merokok, Jasidin. Nah itu batal. Jadi memasukkan sesuatu ini ada bendanya. Baik makanan atau kada makanan, benda biasa aja. Nah kemana masukkan? Ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja. Dengan sengaja. Rongga badan terbuka itu mulut, hidung, telinga, jalur ulama telinga termasuk. Kemudian kemaluan depan, kemaluan belakang, ya Allah. Nah, itu bila masukkan dengan sengaja benda kayak misalnya, walaupun sedikit lah, asal dengan sengaja batal. Nah, ada nasi lagi jar diilat, rupanya atau sembahyang subuh, kutil pakai ilat, soalnya kawah atau daging atau selait di gigi. Nah, kutil pakai ilat, harapan ilat itu memenakan hatan sembahyang pun. Sakanya dapatnya sayang jar, maka berasa masih jar. Tadi tabuknya, nah batal itu. Nah, ini sengaja. Bila kada sengaja bang, kada batal lah. Bila kada sengaja, kada batal. Bahkan jar Nabi itu langsung Allah yang memberi makan. Nah berdoa, berdoa ya Allah. Coba-coba guring di dapur. Nah, coba guring di dapur para kulkas guring ya Allah. Kalau mau bangun timbul membuka kulkas minum punya es. Kan sengaja kan batal. Ya lah, bukan sengaja. Nah, ya Nabi bila orang nih kelupaan hatar puasa lalunya makan atau minum, sempurnakan puasanya Nabi. Itu Allah langsung yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Makanya lah 2 sepiringan makan nasi ya Allah. Soalnya pas hendak minum, ingat puasa. Inilah puasa hari ini jar, maka belum minum. Nah itu maka sepiringan makan nasi kada minuman lagi. Amun pacangan mati minum ya. Yalah. Kamu kada lagi mengano, bahas adakan wujur. Yalah. Nah, bapak pun pacangan mati ya berarti itu kan ada masyarakatnya, ada kesulitan, darurat beratnya. Nah jadi sengaja lah termasukkan pian kemasukan banyu tuh di telinga hati ketika mandi biasa bukan mandi wajib atau mandi sunat ya mandi biasa tuh kan kadang-kadang buku ya kalau dari kepala pagi Ramadan atau sore Ramadan. Nah hati-hati lah jar ulama bilanya kemasukan sampai ke telinga airnya masuk ke dalam membatalkan puasa. Kan sengaja jar apakah ada sengaja itu kan mengubui istilah ke kepala, ya, kalau ada sengaja tuh tahu-taunya masuk banyak ke telinga. Nah, bapak bila hendak mandi juga, nah tikas bulu aja mandinya, ya kalau tikas bulu, nah aman sedikit, nah, aman. Karena hendak mandi itu malam habis maghrib tuh sunat mandi. Setiap malam bulan Ramadan tuh sunat mandi habis maghrib supaya apa? Supaya sigar tarawih. Nah itu coba aja biar mandi habis maghrib. Sigar tarawih.
Ya Allah, itu sunat hukumnya. Saban malam bulan Ramadan habis maghrib kena. Itu sunat. Nah, sunatnya man biar tarawih biar sigarnya. Nah, jadi inilah beberapa perkara yang membatalkan puasa. Nah, jadi ada 7 di sini: mendetak haid nifas, gila, murtad, muntah dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja. Makan, minum, merokok masuk di sini, merokok. Adanya asap warnanya, tetap aja batal. Nah, sudah penelitian oleh ulama. Nah, kemudian kalau hanya pengjar di jalan isap aja asap, kalau jabul pulang jalan hirang di belakang truk begana misalnya, persyaratannya menggas tuh keluar asap hirang, apa ada batalkah? Ada batal lah, ada batal. Tuh kada mau tuh isap asapnya itu. Nah, debu jalan kada apa-apa itu takut, kada sengaja. Kalau kayak menghindari debu. Nah, ini yang membatalkan puasa. Habis sudahlah, itu narannya puasa. Bila niat sudah menahan dari membatalkan puasa, iya, ya sudah itu naran puasa. Tinggalnya menyempurnakan pahala puasa. Kayak apa? Dengan mengerjakan sunnah puasa. Apa aja sunnah puasa? Pertama, menyegerakan berbuka puasa jika sudah yakin tenggelam matahari. Yakin dah maghrib, maka sunnah berbuka dahulu. Buka dulu, kalau usah sembahyang. Berbuka dulu Nabi gitu menganjurkan. Nah, kemudian sunat yang berikutnya berbukanya dengan kurma yang bagusnya 3 biji. Nah, jadi masuk waktunya nyala bismillah, doa makan, sholawat, baca. Kemudian makan kurma. Usahakan yang awal 3 biji. Pun kadada sabiji barang. Kurma dahulu yang dimakan itu sunat. Lah, jangan langsung minum jus, minum es apa misalnya es teh, es campur, es buah, es buah. Ya kayak mana nukarnya lengkap es macam-macam. Ya. Nah, kurma usahakan dulu makan itu sunnah. Dapat pahala bian. Malam maka sehat orang buka nih. Dahulu makan kurma bagi 3 biji itu sehat, parut pencernaan normal benar ya. Nah, pun langsung es setangkukan itu beheraan langsung. Ya kalau. Nah, jadi berbuka dengan kurma. Banyak ada kurma bang, banyu zam-zam. Bila ada banyu putih. Bilanya kada juga kada kemen putih kada berasanya. Yang manis tapi yang alami yang kada bemasak. Yang ada juga ada yang bemasak. Itu tingkatan akhirnya. Kenapa kayak sirup kan bemasak lah. Yang ada juga ke masjid. Sudah kalanggar atau ke masjid ada jatuh kurma. Kemudian yang ketiga membaca doa sesudah berbuka. Nah, membaca doanya sesudah berbuka di sini. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kau ta'amalakanlah yang bagus tuh setelah berbuka bang dibaca. Nah, yang bagusnya nyepian yang menganaknya sebelum berbuka, menolak kebanyakan ulama mengatakan setelah berbuka. Nah, kawatlah setelah berbuka. Ini makan kurma dulu 3 biji, minum banyu, baca doanya. Kalau andaknya aja yang bawa buka. Yalah, nah tetap baca sunnah. Kemudian yang keempat bersahur. Nah, bersahur itu sunat. Yalah, bersahur itu sunat. Waktu sahur itu mulai tengah malam sampai sebelum subuh. Nah, kemudian sunat berikutnya melambatkan bersahur selama tidak sampai kepada ragu-ragu timbul fajar. Ya, jaka kawat tuh tuntung bersahur tuh 15 menit lagi tinggal subuhnya. 15 menit lagi subuh jana itu sedang 15 sampai 20 menit lagi. Jangan kasongkongan bersahur jam 1. Ya lah. Nah, jadi dilambati. Kira-kira tuntung makan bersahur tuntung 15 sampai 20 menit tersisa. Kemudian yang kelima mandi wajib daripada hadas besar sebelum fajar. Kalau bang misalnya ya Allah hadas besar malamnya, nah usahakan sudah mandi sebelum subuh supayanya menjumpai subuh itu dalam keadaan suci dari hadas. Ini mandi wajib dingin benar sebelum subuh atau sebelum sahur mandi. Nah, itu diantara kesunahan dalam puasa. Diantaranya lagi selamanya puasa menahan diri dari segala yang menggugurkan pahala puasa. 5 Nabi dapat badusta itu menggugurkan pahala puasa. Termasuk yang mendustai anaknya dan menggaduh anak, menggaduh cucu.
Anak ada mau guring, ayo tewakan kuyang nah, sini kuyang, kuyang, ini ada kuyang, gitu. Mana ada kuyangnya, dusta lo anak aja itu, hutannya timbul, biawak lah, biawak, wak, makan wak. Jangan lo dusta ya lah, menggurikan anak atau cucu, nah kalau pang misalnya dusta juga, namanya, hutannya jadi dusta, mana ada biawak, adalah anak itu bisa lah. Iyalah jangan desa kita atau mengguringkan anak ya lah. Ada guring sudah. Kemudian menggibah itu menggugurkan pahala puasa. Ialah adu domba, memandang dengan syahwat. Nah, kemudian bersumpah palsu itu menggugurkan pahala. Berdusta pengalah lawan menggibah yang bahaya benar. Maka dosa, maka mengurangi pahala puasa. Kenal pulang. Nah kemudian kesunahan di bulan suci Ramadan itu kita disunatkan memperbanyak melakukan amal soleh, entah itu bersedekah, silaturahim, termasuk majelis ilmu, iktikaf, mentakmir masjid, ya kah? Memakmurkan masjid. Itu kebaikan-kebaikan sunnah di bulan puasa diperbanyak. Kenapa? Dilipat gandakan pahalanya. Nah, kemudian memperbanyak berdoa, termasuknya memperbanyak membaca Al-Quran. Ya kalau di bulan Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Quran. Nah, paling nggak ada banyak kita membaca, walaupun kan sampai hatam, tapi berbanyak lah. Lah, jangan sampai kada. Bagi kada terbaca lah, jangan sampai. Kemudian malamnya tarawih itu sunat di bulan Ramadan. Malamnya tarawih hanya kawa berjamaah, ya Allah. Nah, karena batu berwitir, pulang berjamaah. Nah, kemudian iktikaf di masjid, ya Allah. Nah, kayak gini ini kan iktikaf di bulan Ramadan diperbanyak. Kemudian terakhir bila nyakawa membukakan orang puasa. Nah, ini afdol, ini luar biasa pahalanya membukakan orang puasa. Sunnah Nabi. Pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa. Nah, ini disampaikan kalau ada yang niat untuk membukakan puasa di Masjid Al-Hidayah. Nah, ini ada berapa hari lagi yang kosong ya? 5 hari kah? Berapa hari kah itu lah? Kalau Bang ada yang hendak membukakan puasa, itu biayanya 2.600.000 ya. Karena perlu porsi 260 bungkus. Karena orang kan banyak kan. Ya lah. Jadi kalau ada hendak misalnya membukanya, ada orang aku bingung hendak membukakan puasa gimana aja. Hibakan sudah aja, terlambat aku. Nah di Alidaya masih belum nih. Nah, tapi insya Allah biasanya hibak aja Bang. Kalau ada buan pian yang hendak membukakan puasa, bisa aja ke panitia karena biayanya 2.600.000 untuk 260 porsi. Nah ini sajalah yang dapat disampaikan. Nah, ini namanya muzakarahnya mengulang-ulang kembali pelajaran. So mungkin paham sudah masalah puasa nih ya Allah. Hanya mengulang-ulang ya Allah. Supaya ingat karena menghadapi bulan suci Ramadan kita perbekali dengan ilmu, dengan iman yang kuat dan fisiknya sehat, dan kita diberikan kesehatan keadaan sempurna, panjang umur. Kembali kita berjumpa di bulan istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat Allah, penuh ampunan, yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat badan, kembali kita dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat di majlis ini kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa orang tua kita, guru kita, keluarga kita diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dikabulkan, segala hajat dimudahkan, segala urusan dibebaskan dari rezeki yang halal, yang berkah, mudah-mudahan dipanjang umur dalam ibadat, diberikan kesehatan kami sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat kedepan kita semuanya nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, ruh iman yang sempurna masuk surga bebas hisab. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyatu ala kulli man yusalli ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين وفهم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم والكريم والحلم والزين بالتقوى والجميل بالعافية اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين ولا تزال بركاتهم وعلومهم عنا واختم بصحبه عبادنا ودخلنا الجنة مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في صحة كاملة وعافية كاملة برحمتك يا رب الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم